Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 Channel. Kita semua pasti tahu siapa itu Fir'aun. Ya, Fir'aun adalah Raja Ramses II, Raja Mesir yang sepanjang zaman dengan segala kesombongannya, namun dia tidak mampu menguasai hati seorang perempuan yang bernama Asiyah binti Muzahim. Setelah ditinggal mati oleh istri pertamanya, sang Fir'aun merasa kesepian dan menghendaki seorang istri. Ramses lalu mengutus seorang menteri bernama Haman untuk meminang Asiyah. Namun Asiyah menolaknya. Dia tidak peduli seberapa banyak emas yang disimpan oleh Ramses, juga berapa luas wilayah yang dikuasainya. Satu hal yang dipedulikan oleh Asiyah adalah seberapa besar keimanan seseorang kepada Allah. Namun, jelas sang Fir'aun yang mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan tak memiliki kualitas itu. Asiyah berkata, "Bagaimana mungkin aku sudi menikah dengan Fir'aun, sedangkan dia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah." Kemudian sang utusan menyampaikan kabar tersebut kepada Ramses. Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka disiksa dan dikurung. Fir'aun melakukan hal itu untuk mengancam Asiyah. Bila Asiyah tak mau dinikahi, Ramses berjanji akan membakar hidup-hidup kedua orang tua Asiyah tepat di hadapannya. Ancaman itu membuat Asiyah luluh. Dia sadar tidak akan mampu melihat orang tuanya menderita. Asiyah lalu menerima pinangan tersebut, namun dengan sejumlah syarat. Syarat tersebut adalah membebaskan orang tuanya dan memberikan mereka rumah yang indah serta menjamin kesejahteraan kedua orang tuanya. Asiyah pun menolak untuk tidur bersama sang Fir'aun. Bila permintaan tersebut tidak dikabulkan, Asiyah rela mati dengan kedua orang tuanya. Fir'aun akhirnya luluh dan menyetujui semua prasyarat itu. Pernikahan pun dilangsungkan dengan sangat meriah. Sebagai istri Fir'aun, Asiyah tentu mendapatkan segala kemewahan, namun hal tersebut tidak membutakan hatinya. Asiyah tetap menjadi manusia yang selalu percaya pada Allah sebagai Tuhannya. Dia pun selalu berdoa pada Allah agar selalu dijaga kehormatannya. Atas permintaannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan jin yang selalu menjelma sebagai Siti Asiyah. Dialah iblis yang setiap malam tidur dan melayani Fir'aun di atas ranjang. Suatu hari, Fir'aun Ramses II didatangi oleh seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa kelak dia akan dibunuh oleh seorang lelaki dari Bani Israel. Namun lelaki tersebut saat ini masih bayi. Mendengar hal itu, sang Fir'aun langsung memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh seluruh bayi lelaki Bani Israel, sehingga menutup kemungkinan bayi itu tumbuh dewasa dan membunuh sang penguasa Mesir. Bahkan seorang ibu Bani Israel yang sedang hamil pun ditunggui oleh tentara Fir'aun. Jika ia melahirkan seorang bayi lelaki, tentara itu akan langsung membunuhnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, maha perkasa. Allah menyelamatkan salah satu bayi dari keturunan Bani Israel. Dia adalah Musa. Musa kecil ditemukan Asiyah sewaktu sedang mandi di sungai dekat istana. Asiyah tiba-tiba melihat peti berisi bayi lelaki. Bayi itu diambil dan dibawanya pulang ke istana. Asiyah pun berusaha meyakinkan Fir'aun agar tidak membunuh anak tersebut, seperti yang tercantum dalam surat Al-Qasas ayat 9. "Ia biji mata bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyadari," kata Asiyah. Karena Fir'aun begitu mencintai Asiyah, dia tidak pernah bisa menolak apapun keinginan Asiyah. Fir'aun pun menyetujuinya. Bayi itu bahkan diangkat menjadi putra Fir'aun Ramses II. Asiyah pun menjaga bayi itu dengan seluruh cinta yang dimilikinya. Berkali-kali Asiyah menyelamatkan Musa dari kemurkaan Fir'aun.
Seperti yang terjadi saat Musa kecil, tiba-tiba sang bayi mencabut jenggot Fir'aun. Fir'aun yang kesakitan menjadi sangat marah dan memerintahkan pengawalnya untuk membunuh Musa. Namun, Asyah segera mencegahnya. Dia meyakinkan Fir'aun bahwa Musa kecil belum mengerti atas apa yang dilakukannya. Namun Fir'aun selalu curiga dan khawatir bahwa bayi itulah nanti setelah dewasa yang akan menghancurkan kekuasaannya seperti yang telah diramalkan. Untuk menyelamatkan Musa, Asyah kemudian mengajukan saran kepada Fir'aun untuk menguji Musa kecil, yang diuji dengan memberi roti dan bara api. Asyah berkata, bila Musa memilih roti, berarti ia bayi yang cerdas yang akan menghancurkan kerajaannya. Tapi bila ia memilih bara api, berarti ia seorang bayi biasa yang tidak mengerti apa-apa. Mendengar saran istrinya yang sangat dicintainya itu, Fir'aun akhirnya memberikan pilihan itu kepada bayi Musa. Pada saat bayi Musa dihadapkan pada roti dan bara api, awalnya dia mau mengambil roti, namun seketika itu juga malaikat Jibril menepisnya. Kemudian Musa kecil mengambil bara api dan memakannya hingga lidahnya melepuh terbakar, yang mengakibatkan Musa tidak bisa bicara dengan jelas sampai dewasa. Karena hal tersebut, maka pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun, Nabi Musa pun berdoa meminta agar saudaranya Harun menjadi juru bicaranya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 34 yang artinya, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Asyah berhasil membesarkan Musa di bawah batang hidung Raja Zalim itu sendiri hingga dewasa. Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani. Meskipun bukan anak kandungnya, rasa cinta Asyah tak kurang terhadap Musa. Dia mengkhawatirkan keadaan Musa selayaknya seorang ibu kandung. Asyah selalu mendoakan Musa agar bisa mendapatkan kemenangan atas Fir'aun. Ketika Musa telah tumbuh dewasa dan semua orang berbondong-bondong menyatakan pengakuan terhadap Fir'aun, Asyah justru sebaliknya. Dia terang-terangan menolak Fir'aun sebagai Tuhan. Betapapun besar kepatuhannya kepada suami, ia tidak bisa menerima pengakuan itu. Ia tetap memegang teguh keyakinannya bahwa Tuhan yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapnya itu membuat Fir'aun marah besar. Asyah terus-menerus mendapat tekanan agar meninggalkan keyakinannya itu. Meskipun hidup di bawah tekanan dan ancaman, Asyah tak takut sedikit pun untuk mempertahankan keyakinannya. Ia sabar menghadapi perilaku buruk suaminya dan hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyah tetap teguh mengikuti ajaran Musa alaihi salam walaupun nyawa sebagai taruhannya. Ketika Fir'aun masuk ke kamarnya setelah membakar keluarga Masyittah, Fir'aun berkata, "Kuharap kamu telah menyaksikan apa yang terjadi atas perempuan yang ingkar kepada Tuhannya yang agung, Fir'aun." Dengan cepat Asyah menyela, "Celaka engkau hai Fir'aun dengan azab Allah." Seketika itu, perkataan Asyah itu telah membuat Fir'aun marah besar. Fir'aun segera memerintahkan para pengawal untuk mengikatnya di 4 tiang kebun istana. Kemudian para pengawal mengambil cambuk dan menderakan ke tubuh Asyah. Selain itu, Fir'aun memerintahkan untuk memperkeras siksaan itu. Tak sepatah kata pun keluar dari mulut Asyah selain munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Asyah binti Muzahim rela kehilangan nyawa di tangan suaminya sendiri demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sahabat Inas 20 Channel, sahabat muslim semua, kisah Asyah binti Muzahim yang termasuk sedikit di antara manusia yang namanya terukir dalam Al-Quran. Ia termasuk salah satu di antara 4 wanita terbaik di alam semesta. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik wanita di semesta alam ada 4, yaitu Asyah istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad.
Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.